Halo teman-teman semuanya, gimana nih kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik aja ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita mau membantu kalian untuk lebih memahami lagi, lebih mengenal lagi ke salah satu hewan dari mamalia, yaitu paus. Nah, selanjutnya kita kenalan dulu yuk. Oke, sebelumnya kita mau perkenalkan diri dulu nih. Dimulai dari aku dulu. Nama aku Jessica Ilen dari jurusan International Business Management dan dari divisi Human Capital. Halo semua, perkenalkan nama aku Fani dari jurusan International Business Management divisi Human Capital. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Indah dari jurusan Manajemen divisi Human Capital. Kira-kira hari ini kita bakal bahas apa aja nih? Nah, yang pertama kita tentunya pasti akan membahas definisi dari mamalia dan sedikit perkenalan tentang paus. Lalu kita akan lanjutkan ke ciri-ciri dari paus, jenis dan cara berkembang biak dari paus, perilaku paus, peranan paus bagi manusia, dan juga di akhir nanti akan ada kuis. Nah, jadi pastikan kalian perhatiin sesi materi kita kali ini ya. Kita akan mulai dari definisi dulu. Nah, pada dasarnya, mamalia adalah hewan yang menyusui. Lalu, mamalia sendiri itu dibagi lagi ke beberapa ordo yang dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Paus tergolong ke mamalia Cetacea. Nah, Cetacea ialah jumlah mamalia yang tinggal di laut, dan sebanyak 34 spesies dari Cetacea berada di perairan Indonesia. Nah, dapat kita lihat di sini pengklasifikasian dari paus. Untuk bagian kingdom, paus masuk ke dalam Animalia. Untuk filum adalah Chordata. Untuk kelas, paus masuk ke dalam Mamalia. Untuk subkelas adalah Eutheria dan untuk ordo adalah Cetacea. Dan secara morfologi, Cetacea dibagi lagi nih ke dua kelompok, yaitu paus brigi atau tooth whale dan paus sikat atau balent whale. Kita akan lanjut ke ciri-ciri dari paus itu apa aja sih? Nah, kita akan mulai dulu dari bentuk dan ukuran tubuh. Sebenarnya ciri umum dari mamalia paus itu sangat terlihat jelas ya di bentuk dan ukuran tubuh yang sangat besar dengan panjang hingga puluhan meter serta berat hingga ratusan ton. Bahkan hewan itu dinyatakan sebagai hewan terbesar di dunia loh. Nah, selanjutnya ciri dari paus adalah paus itu suka hidup berkelompok atau disebut juga dengan grouping. Nah, tujuan dari perilaku dari paus ini tuh adalah untuk memudahkan mereka mencari makanan, meningkatkan keamanan diri, dan mengurangi resiko kematian akibat predasi. Lalu paus itu juga berdarah panas. Paus mempunyai lapisan lemak di bawah kulit yang berguna untuk menjaga suhu tubuh agar tetap panas. Cara untuk bisa menghasilkan panas adalah dengan berenang dan mencerna makanan. Tujuan dari suhu tubuh yang panas ini adalah untuk membantu agar paus itu bisa bermigrasi dan hidup di berbagai perairan, mulai dari yang sangat dingin seperti kutub sampai yang sangat hangat seperti wilayah tropis. Paus juga menghirup oksigen. Nah, biasanya itu ikan bernafas dengan menggunakan insang ya, sedangkan paus itu merupakan mamalia laut yang bernafas menggunakan paru-paru. Nah, hewan itu bernafas melalui lubang yang ada di tengkoraknya dan menghirup oksigen saat sedang keluar dari air. Beberapa spesies paus juga bisa bertahan di bawah laut sampai 90 menit. Wah, guys, itu lumayan lama sih ya, 90 menit. Nah, paus juga memiliki kelenjar susu.
Paus bukanlah jenis ikan seperti yang kita singgung tadi, melainkan paus adalah mamalia yang hidup di perairan, sehingga perkembangbiakannya itu tidaklah dengan cara bertelur, tetapi dengan vivipar atau melahirkan. Setelah paus melahirkan, mereka juga akan menyusui anaknya karena memang mempunyai kelenjar susu dalam tubuhnya. Paus juga memiliki cara berenang yang berbeda. Nah, perbedaannya adalah biasanya itu ikan berenang maju dengan cara menggerakkan ekornya ke samping. Tapi karena paus itu adalah mamalia, jadi paus itu biasanya berenang dengan cara melengkungkan punggungnya dan menggerakkan kakinya arah naik turun. Nah, selanjutnya ciri-ciri terakhir dari paus adalah bahwa paus itu memiliki rambut. Nah, sebenarnya ciri-ciri itu masih jarang banget ada yang tahu. Nah, jadi mayoritas spesies dari paus akan kehilangan rambut sebelum dilahirkan, tetapi ada pun yang bisa mempertahankan rambut di sekitar mulut dan area dari kepala mereka, misalnya jenis paus bungkuk yang mempunyai bongol-bongol di kepalanya. Bongol-bongol tersebut tuh merupakan folikel rambut yang akan muncul pada beberapa paus bungkuk dewasa. Jenis-jenis paus. Yang pertama ada orca, kemudian humpback whale, blue whale, sperm whale, beluga whale, fin whale, gray whale, dan Antarctic minke whale. Apakah kamu tahu bagaimana cara berkembang biak paus? Paus berkembang biak dengan cara melahirkan, dan anak paus akan selalu bersama ibunya bermigrasi. Ibunya akan merawat dan menyusui anaknya dengan kelenjar susu yang dihasilkan selama sekitar 1 tahun. Teman-teman pasti bingung kan? Kak, paus kan hidup di air. Mereka nafasnya gimana? Makan dan ngobrol sama temennya gimana? Nah, teman-teman, di sini aku mau jelasin. Karena paus hidup dalam air, mereka menggunakan paru-paru sebagai alat pernafasan mereka. Mereka juga bertahan hidup dengan makan ikan-ikan yang ada di laut. Agar bisa berkomunikasi dengan teman-temannya, paus menggunakan sistem sonar atau sound navigation and ranging yang berupa bunyi, getaran, dan gelombang yang akan disampaikan untuk teman-temannya. Paus juga dapat menahan nafas di dalam air sekitar 90 hingga 180 menit. Kemudian paus akan naik ke permukaan untuk menghirup dan mengeluarkan nafas. Peran paus bagi manusia. Terdapat 2 peran paus bagi manusia. Yang pertama, paus dapat membantu manusia untuk melawan perubahan iklim dan global warming karena paus merupakan hewan pengirap karbon dioksida yang jumlahnya mencapai 1,9 juta ton per tahun. Kotoran paus juga merupakan bahan dasar terbentuknya oksigen, sehingga secara tidak langsung paus juga berperan untuk membantu menentukan suhu bumi. Lalu yang kedua, paus juga membantu menjaga ekosistem laut karena paus berperan sebagai predator sekaligus penjaga rantai makanan di laut. Selanjutnya adalah kuis yang terdiri dari 5 pertanyaan pilihan ganda. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan hewan mamalia? A. Hewan pemakan daging, B. Hewan menyusui, C. Hewan yang hidup di laut, D. Hewan bersirip. Jawabannya adalah hewan menyusui, karena mamalia adalah hewan yang memiliki kelenjar susu. Pertanyaan selanjutnya, ikan paus hidup di A. Laut, B. Danau, C. Sungai, D. Darat. Jawabannya adalah A. Laut, karena seperti yang kita ketahui, paus merupakan hewan yang hidup di air asin. Pertanyaan ketiga, ciri-ciri ikan paus adalah A. Hidup sendiri, B. Hewan vertebrata, C. Berdarah panas, D. Bertelur. Ikan paus merupakan hewan berdarah panas.
Maksudnya berdarah panas adalah ikan paus memiliki kemampuan untuk mengatur suhu tubuhnya agar tetap stabil. Pertanyaan keempat. Ikan paus termasuk dalam klasifikasi kingdom ... dan kelas ... A. Animalia, Mamalia, B. Bantay Mamalia, C. Animalia familia, D. Familia Animalia. Jawabannya adalah A. Animalia dan Mamalia. Karena paus merupakan hewan yang memiliki beragam bentuk dan ukuran serta memiliki kelenjar susu. Pertanyaan terakhir. Peran ikan paus sebagai manusia adalah A. Membantu menjaga iklim dan ekosistem laut, B. Salah satu penyebab terjadinya kepunahan berbagai jenis ikan, C. Sebagai pengancam tempat tinggal manusia, D. Sebagai alat transportasi. Jawabannya adalah A, karena kemampuan yang dimiliki oleh ikan paus berperan besar dalam menjaga iklim dan ekosistem laut. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai ikan paus. Terima kasih. Tidak lupa kami cantumkan referensi dari pembahasan kali ini.